Halo Baraya FPV. Setelah di episode sebelumnya kita unboxing dan first impression untuk radio transmitter Beta FPV Lite Radio 3 Pro ini ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana setup sebelum kita gunakan. Oke. Untuk pertama kali di sini saya akan melakukan kalibrasi. Saya buka dulu pengaman gimbalnya. Di sini juga layar sudah saya pasang screen guard ya. Sekarang kita nyalakan. Oke, sekarang kita masuk ke menu. Tekan yang sini satu kali ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita geser ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ini ada halamannya ya, 1/11. Jadi ada 11 halaman. Kita geser ke kanan. Ini masuk ke model ya. Oke, untuk keluarnya kita pencet yang tombol kiri ini satu kali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke radio setting. Radio setting ini kita tekan ke kiri satu kali. Di sini tampil tools halaman pertama ya, dari 7 halaman yang ada. 1/7. Nah, ini kita geser dengan ini ke kanan ya. Kita geser ke kanan. Di situ ada SD card halaman 2. Lalu ada radio setup di halaman 3. Ada global function halaman 4, trainer di halaman 5, hardware di halaman 6. Nah, di halaman 6 hardware ini ada stick calibration. Ini ya, kita ke bawahin yang ini. Seperti ini. Setelah terpilih calibration, ini kita tekan enter. Nah, di situ terbaca enter to start. Jadi untuk memulai proses kalibrasi kita tekan tombol yang ini satu kali. Kemudian tampil tulisan set stick midpoint. Artinya kita tempatkan stick ini ke posisi tengah. Dua-duanya ya, baik throttle maupun yang ini nih. Yang elevation. Ini kita tempatkan ke tengah. Jika sudah di tengah, kita tekan enter. Selanjutnya tampil perintah move sticks or pods. Nah, ini kita gerak-gerakan ya. Ujung. Ulangi lagi. Lalu dibalik. Tengah lagi. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, kiri, kanan, putar-putar, bolak-balik, kayak pemanasan olahraga aja nih ya. Nah, memang harus seperti ini ya, supaya remote kita ini membaca ya gerakan tangan kita dan gerakan dari si gimbalnya. Nah, jika sudah, tempatkan kembali di tengah. Oke. Tempatkan lagi di tengah, kemudian kita tekan enter ini satu kali. Sampai sini proses kalibrasi sudah selesai. Oke, jika sudah, kita bisa turunkan kembali throttle, tekan menu keluar yang ini satu kali. Nah, seperti itu. Sampai sini proses kalibrasi sudah selesai. Ada apa di halaman terakhir, halaman 7, itu ada tulisan version. Di sini tertulis firmware-nya adalah HTX LR3 Pro version 2.6.0, itu Santa Edition ya. Firmware HTX, bukan Engine 011 Santa ya. Tanggalnya 2022 Januari, Februari, Maret, April, bulan 4 tuh. Oke. Sampai sini kita akan lanjut dengan update ILRS internal ini ya.
kita akan lihat ke komputer. Oke, kita lanjut kemudian ya. Sebentar. Ini kita matikan dulu deh. Oke, sekarang kita beralih ke komputer ya. Bagi kawan-kawan atau baraya yang belum menginstal Express LRS Configurator, silakan buka di halaman ini. Nanti tertulis di deskripsi ya. Untuk pengguna Windows, pilih yang executable yang ini. Ini di download, kemudian di install. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir, yang terbaru 141. Dan ini sudah terinstall di komputer saya. Sekarang kita buka. Oh ya, sebelum saya bahas ini, kita baca dulu ini. Di sini ada changelog, ditambahkan beta FPV Lite Radio 3 Pro Target. Nah, oleh karenanya bagi pengguna remote ini untuk bisa update Express LRS internalnya itu minimal harus pakai konfigurator 141 ya. Oke, sekarang kita akan nyalakan ini. Oke, akan saya fokuskan dulu sebentar. Oke, udah cukup ya. Gelapnya juga udah cukup kayaknya nih. Sebentar. Oke, saya akan ambil USB-C-nya ya. Kita akan colokkan ke komputer. Oke, ini USB-C-nya seperti ini. Kita colok sebentar ke sini ya. Maka komputer kita akan detect. Nah, sedangkan di layar remote itu tampil seperti ini. Nah, untuk update Express LRS internal itu pilih yang USB serial. Nah, ini kemudian tekan enter. Nah, itu bunyi ya tadi. Di komputer saya ini sudah terinstall dengan benar, bisa dicek di device manager. Jadi bagi kawan-kawan pengguna Windows itu ada yang namanya device manager. Seperti ini. Nah, harus ada seperti ini. Bagi baraya atau kawan-kawan yang pada saat pertama kali menghubungkan transmitter ini ke komputer, kemudian tidak menemukan seperti ini, melainkan tertulis di Universal Serial Bus Controller itu adalah beta FPV Lite Radio 3 Pro, maka silakan di uninstall di sininya ya. Nanti saya sertakan gambarnya. Karena pada saat pertama kali pun saya mengalami demikian. Cuman kebetulan saya kemarin lupa untuk merekam di layar. Oke. Jadi harus seperti ini. STM Microelectronic Virtual COM Port. Nah, seperti ini. Ini walau bukan yang terbaru tapi berfungsi normal ya. Oke, ini saya ulang, harus seperti ini. Setelah ini dipastikan connect, baru kita masuk ke Express LRS Configurator. Nah, di sini kita bisa lihat di serial monitor terdetek ini ya. Kita bisa cek dengan connect. Nah, kalau sudah seperti ini berarti konfigurator kita sudah terkoneksi, bisa terkoneksi dengan transmitter kita ini ya. Nah, ini bisa kita disconnect. Oke.
Setelah dari sini kita kembali ke menu utama konfigurator. Nah, di sini ada releases. Oke. Kita pilih yang 2.5.0. Kenapa? Karena disinilah mulai adanya target untuk Beta FPV Lite Radio 3 Pro. Kalau kita pilih yang di bawahnya, misal yang 2.4.0, lalu di device kategori tentunya pilih Beta FPV 2,4 GHz ya, ILRS nya. Kemudian di device itu kita tidak akan menemukan Beta FPV Lite Radio 3 Pro. Begitu juga dengan rilis yang di bawahnya. Karena Beta FPV Lite Radio Pro ini ada mulai ditambahkan oleh developer Express LRS Configurator di versi ILRS 2.5.0. Jadi harus pilih yang ini. Oke. Di device kategori kita pilih Beta FPV 2,4 GHz. Kemudian di device kita akan menemukan ini, Beta FPV Lite Radio 3 Pro. Nah, selanjutnya untuk flashing method kita pilih yang HTX Pass-Through. Kenapa? Karena remote ini OS-nya, operating systemnya adalah HTX. Oke, berbeda dengan metode flash ke TX Micro Beta FPV ya. Kalau itu kan modul. Kalau modul kita bisa pilih yang langsung WARD. Oke. Nah, untuk ini kita bisa pilih HTX Pass-Through. Juga bisa pilih Wi-Fi. Namun kalau tidak ada masalah dengan koneksi USB ke serial COM, kita lebih baik pilih yang HTX Pass-Through. Kenapa? Karena melalui kabel itu lebih stabil. Oke, selanjutnya untuk luas script kita bisa skip dulu. Masuk ke bagian device option ya. Di device option pilih yang standard mode. Regulatory domainnya pilih yang ini, ISM 2400 ya. Kalau ini kan untuk di Eropa. Kemudian di binding prase sangat disarankan pakai ini ya. Jadi lebih enak. Nah, ini semacam password lah. Oke. Jadi si transmitter kita akan binding ke RX di quad atau drone kita secara otomatis dengan binding prase ini. Nggak akan ketukar dengan remote milik orang lain ya. Kemudian di performance option kita pilih yang ini. Bisa baca keterangannya seperti ini. Oke. Kemudian untuk extra data pilih yang telemetry report interval ms ini, microsecond, bisa dibaca juga keterangannya apa. Di sini saya pakai default value ya, 320 LU. Oke. Jadi seperti ini pilihannya, opsinya. Kemudian di network, di sini saya tidak akan mengaktifkan auto wifi on interval. Ini apa? Kalau diaktifkan, kemudian kita menyalakan transmitter tanpa ada quad yang menyala, tidak ada yang binding, maka dalam waktu yang kita tetapkan di sini ya, dia akan masuk ke wifi mode. Gitu. Itu untuk saat-saat tertentu ribet ya. Jadi saya tidak akan menggunakan auto ini. Karena kalau kita butuh connect ke mengaktifkan wifi internal LRS, itu ada di menunya LRS melalui luas scriptnya ya. Nanti saya perlihatkan. Jadi ini tidak saya aktifkan untuk auto wifi on interval. Yang lainnya juga tidak saya tetapkan. Ini untuk home wifi. Oke. Tidak akan saya bahas lebih lanjut di sini. Nah, selanjutnya di action kita bisa langsung pilih build and flash. Kenapa? Karena sudah terkoneksi ya di sini ya. Oke, sekarang kita akan klik build and flash yang ini. Klik. Nah, seperti terlihat di sini verifying build system. Nah, ini kita tunggu saja ya. Ini akan memakan waktu beberapa menit.
dan komputer kita harus terhubung dengan internet karena akan download firmware. Kemudian building user device yang tadi settingan kita tadi, kemudian akan melakukan flashing ke device. Maksudnya device di sini adalah transmitter kita ini. Oke, kita bisa juga lihat logsnya, perkembangan proses flashingnya sampai mana di sini. Oke, ini masih scanning dependensi. Oke, kita lihat di sini. Nanti ini mungkin akan saya cepatkan kalau butuh waktu terlalu lama ya. Nah, di sini buat environmentnya sudah terdeteksi beta FPV 2400 TX Light Radio 3 via ITX, ini singkatan dari EdgeTX ya. Nah, di sini sudah initialize ya ke COM11 tuh, udah auto detect. Nah, tuh jalan. Ini sudah jalan 2%, 4%, 9, 12 terus. Ini cukup cepat ya. Jadi jangan kaget kalau di komputer Baraya semua proses ini memakan waktu lebih lama dari yang saya contohkan di sini. Karena di sebelumnya saya sudah build and flash. Jadi proses selanjutnya biasanya lebih cepat. Oke, di sini sukses seperti ini. Ada keterangan sukses. Kemudian ada keterangan update luas script, make sure to update the luas script on your radio. Nah, setelah sukses update, ini jangan lupa di download ya. Tinggal diklik saja. Kemudian akan tampil Explorer untuk save ini di mana. Simpan di directory yang Baraya inginkan. Di sini saya contohnya di sini ya. Saya contohkan di sini. Saya sudah buat seperti ini. Nah, saya akan simpan di sini misalnya. Setelah tersimpan, ini juga lognya bisa kita simpan untuk kita baca-baca sewaktu-waktu. Apalagi kalau prosesnya error ya. Kalau sampai ini merah tidak sukses, Baraya harus simpan lognya ini. Kenapa? Untuk dilaporkan ke ILRS developer atau Beta FPV developer atau ke forum lainnya, dimana nanti kawan-kawan bisa dibantu oleh pihak lainnya dengan berdasarkan log di sini. Oke, ini sudah selesai, kita back. Dapat kawan-kawan saksikan di sini ya. Ini tidak ada perubahan sama sekali ya di sininya. Oke, setelah selesai kita bisa cabut ya. Bisa cabut atau kita matikan dulu ya. Ini kalau dimatikan dia nggak bisa tuh. Oke, berarti kita harus cabut. Kita cabut. Setelah cabut, kita baru bisa akan matikan. Oke, selanjutnya kita nyalakan ulang. Nah, setelah kita nyalakan ulang, kita colokkan kembali USB-nya ya. Nah, kali ini pilihnya adalah USB storage yang ini. Oke, kenapa? Karena kita akan memasukkan luas script yang sesuai yang baru tadi ya. Di sini kita akan pilih USB storage. Nah, secara otomatis akan tampil di Windows Explorer kita ya, seperti ini. Nah, yang kita simpan tadi ini tinggal copy. Oke, copy, kemudian paste ke sini. Satu, menggantikan yang ini. Namun juga jangan lupa yang sesungguhnya ada di dalam directory script ini, folder scripts, tools. Nah, paste juga di sini akan menggantikan yang ini. Oke, digantikan, di replace ya. Jadi jangan khawatir, replace saja. Kalau sudah jangan lupa eject ya, supaya SD card kita tidak mengalami kerusakan, karena kita tidak tahu ya proses kita cabut itu ada listrik statis juga atau ada data baca tulis ya yang bisa mengakibatkan kerusakan data. Jadi sangat disarankan eject dulu. Ini kita eject.
Jika sudah keluar seperti ini, save to remote hardware, kita bisa cabut kabel. Nah, setelah ini kita bisa cek ke luas script kita, dimana ini tekan ke kiri ya, ke sini ya, 1 kali. Nah, ini masuk ke tools kan. Ke tools halaman pertama ada opsi Express LRS yang nomor 4, bukan yang nomor 3 ya. Nomor 4. Ini kalau kita enter, dia akan mengeksekusi luas script yang telah kita masukkan ke sini tadi ya. Oke, ini kita enter. Nah, prosesnya seperti itu. Sukses ya, execute. Setelah sukses di execute, kita bisa merubah opsi pakai trace, telemetry ratio, switch mode, model match. Nah, ini biasanya yang saya ubah hanya di pakai trace. Karena saya seringnya pakai hub untuk remote ini, maka saya set di 500. Oke, apa sih pakai trace? Itu bisa dibaca ya. Saya hanya akan mengulas sedikit saja. Semakin tinggi pakai thread yang kita pilih, maka sensitivitas remote ini akan turun. Ditandakan dengan nilai dBm-nya di sini. Ada minus 105 dBm. Apa yang terjadi kalau pakai thread kita pilih yang lebih rendah? Kita enter. Kita pilih yang lebih rendah ya. Nah, begitu pilih yang 250, dia naik ke 108 dBm. 150 naik lagi sensitivitasnya. Terus sampai ke yang paling kecil itu 50 ya. Di sini tertulis sensitivitas paling maksimalnya adalah 117 dBm. Oke, jadi kalau yang pingin long range itu sangat disarankan pilih pakai threads yang rendah atau umumnya di 150. Tapi kalau untuk race, freestyle atau hub dalam rumah, ruangan, pilih saja yang 500. Kenapa? Karena sensitivitasnya lebih baik ke gimbal kita ya. Kalau yang dBm itu sensitivitas transmitter ke RX ya. Untuk telemetry ratio saya pilih 128. Nah, di sini ada TX power. Ini berarti luas script kita sudah jalan. Kita bisa pilih max powernya. Di sini saya set 10 mW saja cukup. Oke, untuk keluar pencet yang ini. Di sini ada WiFi connectivity ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga update melalui WiFi di sini. Nah, cek di sini kodenya sudah berubah. Oke. Dan versinya pun sudah berubah. Ini menjadi 2.5.0 di situ. Itu melihatnya ya. Di luas scriptnya versi berapa nanti tampil di sini. Oke. Jika sudah seperti ini, maka beta EPV kita sudah siap digunakan. Di sini akan saya contohkan dengan binding ke tiny hub saya ya. Bentar, saya ambil tiny hubnya. Oke, seperti ini. Ini saya mundurin dulu kamera ya. Kabel juga saya singkirkan dulu. Nah, di sini saya akan colokkan baterai ya. Nah, seperti ini sudah connect. Jika sudah binding, maka akan tampil signal indikator di sini ya, seperti ini. Nah, itu signal indikator. Kemudian lampu LED di hub kita juga solid, yang bawah ya. Kalau yang atas itu VTX yang kedip-kedip. Nah, ini hijau solid. Nah, ini sudah binding dan bisa di arming. Kita arming ya. Sebentar. Pegang dulu. Nah,
Oke. Nah, tanpa harus dengan ini, kita bisa cek juga setup ini selanjutnya di beta flight. Nah, jadi sebelum proses coba ini, kita masuk ke beta flight. Oke, sekarang saya akan buka beta flight. Pakai yang beta flight konfigurator terbaru ya, wajib. Oke, selanjutnya kita connect ke beta flight. Untuk konfigurator LRS akan saya tutup ini supaya tidak mengganggu. Oke. Selanjutnya proses setup ini berlanjut ke beta flight. Ini kita colok USB. Nah, sudah terdetek tuh ya. Untuk TX, untuk Mi Hub ya, itu biasanya tidak perlu connect ke baterai, sudah aktif ya. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat indikator sudah binding, keluar signal indikator. Kita masuk ke receiver. Oke. Pastikan di sini semuanya sudah benar ya, maka akan bergerak nih tuh channel-channelnya. Oke. Channel arming, channel mode, oke. Ini turtle. Nah, semua ini silakan di set oleh kawan-kawan semua ya di mode di sini. Oke. Acro, air mode, arming, flip over after crash atau turtle mode. Oke. Sampai sini proses setup sudah selesai. Kita bisa disconnect. Oke, ini sudah selesai. Kita sudah bisa mulai menggunakan remote ini. Oke. Sebagai tambahan, saya akan coba masuk ke menu ya di sini. Saya akan menampilkan kenapa sampai ada timer 2 di sini. Oke, setelah masuk mode selection, di situ kita pilih LRS 2G4. Ini bisa diubah-ubah ya namanya. Ke halaman 2. Nah, di sini di setup. Nah, itu bisa diubah. Oke. Nah, di sini saya aktifkan timer on dengan pilihan apa ini? Switch yang digunakan adalah SC ke bawah. Nah, yang ini SC. Ya. Yang sebelah sini ini SC. Kemudian sebelah sini SD, SA, SB, SC, SD gitu. Oke. Ini saya fokuskan lagi gambarnya sebentar. Oke, sudah fokus kembali. Jadi seperti itu ya. Ini tinggal diaktifkan, pilih switch untuk mengaktifkan timernya. Jadi kalau saya ini pilih timer on itu saat arming. Jadi switchnya switch arming yang ini SC ini. Kemudian tentukan startnya. Ini saya buat 3 menit gitu ya. Tinggal enter lagi. Kemudian ada timer 2. Karena saya sering kali kalau pakai hub
suka keenakan, jadi saya buat timer 2 di 2 menit. Ini sebagai tanda aja sih, supaya kita aware pada saat terbang. Oke. Selanjutnya ke input ya, jangan lupa di sini seperti ini. Saya buat hanya sederhana arming, level, acro, air, dan reset. Reset itu untuk reset timer ya. Nah, seperti ini juga di mixernya ya. Kemudian yang paling bawah di channel ini turtle mode. Oke. Nah, ini akan saya contohkan, kita keluar. Pada saat di arming, pada saat ditekan ini, timernya jalan ya. Timer jalan. Pada saat kita disarm, dia berhenti. Oke. Nah, untuk reset saya pakai yang SD yang di sini. Kembali ke reset. Begitu. Oke, sampai sini proses setup sudah selesai. TX kita Beta FPV Light Radio 3 Pro ini sudah siap digunakan. Nantikan episode selanjutnya di mana saya akan tes range dengan 10 mW ini ya. Bisa sejauh mana? Target saya adalah 200 sampai 300 meter tanpa ada masalah. Oke. Hatur nuhun. Poho Candi Pareuman. Haha. Oke, hatur nuhun baraya.